Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Selviria Dara Ramadan. Saya Mutiara Hikmah. Saya Heni Widianti. Saya Lusira Hasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut saya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD ini sangat penting untuk memfasilitasi pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang sesuai ini akan membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan baru dan juga memperluas pemahaman mereka melalui dukungan yang sesuai dengan tingkat keahlian mereka. Sebagai seorang pendidik, penting untuk kita menerapkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Menurut saya, pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang digunakan sebagai scaffolding dalam ZIPD merupakan cara yang tepat untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, seorang guru dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, peran teman sebaya dalam pembelajaran juga dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, sehingga tujuan belajar peserta didik tersebut dapat tercapai dengan efektif. Baiklah, pada soal nomor 1, yakni menurut pendapat saya mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD atau Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran tentunya berupaya untuk membantu setiap peserta didik dalam mencapai tujuan dan tingkatan kesulitan yang mereka hadapi sehingga mereka dapat mencapai kemampuan dan tingkatan kemandiriannya yang dibimbing oleh pendidik. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik dapat mencapai tingkat kemandirian beserta berdasarkan pada keadaan dan kemampuan yang mereka miliki. Menurut saya, pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD dapat mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dengan menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran agar cocok dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang akan diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD pada peserta didik? Saya merasa siap untuk mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD. Saya akan berusaha untuk memahami peserta didik saya dan saya akan menyusun rencana pelaksanaan layanan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Setelah saya mempelajari tentang materi scaffolding pada ZIPD dalam layanan bimbing dan konseling, saya memahami bahwa proses bimbingan itu terjadi apabila peserta didik menangani tugas yang belum dipelajari, namun tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau dalam hal ini disebut dengan ZIPD. Penerapan scaffolding pada ZIPD dalam layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara bertahap, menyediakan umpan balik yang konstruktif, menyediakan panduan yang jelas, serta memberikan kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, saya sebagai guru bimbingan dan konseling tentu harus siap untuk mempelajari dan memahami pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZIPD peserta didik, sehingga saya memiliki kesiapan untuk mengimplementasikannya.
Baiklah, pada soal nomor 2, yakni menurut pendapat saya mengenai tentang kesiapan saya mengajar dan memperhatikan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan pada stakeholding sebagai ZPD, pada Zone of Proximal Development, pada peserta didik yang diimplementasikan pada bimbingan dan konseling tentunya cukup siap karena ketika saya sebagai guru BK tentunya harus memiliki upaya dalam menyediakan bantuan dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mencapai tujuan dan tingkat kemandirian mereka. Sehingga, sebagai seorang pendidik, tentunya saya berupaya dan berbenah diri bagi diri saya sendiri maupun membimbing peserta didik dalam mencapai proses kemandirian baik daripada cara berpikir peserta didik maupun cara berperilaku. Penerapan scaffolding pada ZPD merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang guru kepada murid untuk membantu seorang murid mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri. Sebagai seorang guru, maka saya harus siap menerapkan scaffolding pada ZPD karena hal tersebut dapat menciptakan pembelajaran menjadi efektif. Namun, saya juga harus mempelajari lebih lanjut tentang teknik serta strategi yang digunakan dalam scaffolding pada ZPD karena saya masih memiliki pengetahuan yang minim akan teknik dan strateginya. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaannya, semua anggota kelompok setuju bahwa penerapan scaffolding pada ZPD dapat mempengaruhi tingkat perkembangan belajar para peserta didik. Dengan menggunakan strategi, metode, dan teknik yang sesuai, maka seorang pendidik dapat membantu peserta didik dengan mengembangkan kemampuannya. Perbedaannya adalah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, setiap peserta didik memiliki kebutuhan serta karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam perencanaan, strategi, metode, dan teknik yang kami gunakan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang dimiliki peserta didik? Persamaannya adalah masing-masing anggota setuju bahwa untuk menerapkan ZPD harus dikuasai pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik juga harus mampu memetakan ZPD peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik dan pemberian scaffolding harus tepat sasaran. Perbedaannya, masing-masing anggota kelompok memiliki kesiapan yang berbeda-beda dalam penerapan scaffolding pada ZPD. Ada yang sudah siap dan ada juga yang masih perlu banyak belajar karena belum sepenuhnya mengerti tentang konsep ZPD dan juga teknik, metode, strategi, serta pendekatannya.